Dan setelah lampunya terpasang, Dede nyalain KWH beserta lampunya. "Tinggal lampu ruang tamu yang nggak mau menyala, Kang," teriak Dede memberitahu Dadan. "Saya cek lagi, mungkin ada yang belum nyambung kabelnya." Tapi saat Dadan cek kabel ruangnya, semua kabel telah tersambung. "Dek, coba nyalain lagi." "Masih belum nyala, Kang." Kabel yang tersambung ke ruang tamu pun dicek kembali menggunakan tespen. Anehnya tespen menyala menandakan aliran listrik telah mengalir. "Ganti lampunya, barangkali rusak." "Sudah, Kang, tapi masih nggak mau nyala lampunya." Dadan pun pusing mengapa hal ini terjadi. Padahal semua kabel telah tersambung, aliran listrik sudah mengalir. Harusnya lampunya bisa dinyalakan. Dadan memutuskan turun dari plafon, biar dia sendiri yang menyalakan lampunya. Di saat Dadan mau turun dari atas plafon, tiba-tiba lantai dan tanahnya kembali terbuka. Sosok pocong yang pertama kali dilihat saat mau masuk ke dalam rumah, ini menampakkan wujudnya kembali. "Pantas saja lampunya tidak mau menyala, ternyata digangguin sama kamu," ucap Dadan yang hendak turun dari plafon. Golok yang berada di atas dadanya perlahan keluar sendiri dan terbang sendiri seakan mau menusuk tubuh Dadan. Golok yang terbang tepat menusuk dada Dadan. Tapi Dadan tidak menangis ataupun menghindar, seakan dia pasrah kalau ia mau ditusuk golok. Dengan tatapan mata yang tajam, Dadan menatap pocong yang masih terbaring. Tidak menghiraukan golok yang terbang mau menusuk dadanya. Golok itu tepat mengenai dada Dadan, tapi goloknya tidak mampu menembus dadanya, hanya merobek baju yang ia kenakan saja. Sontak Dadan pun memegang gagang golok yang hendak menusuk dadanya, tapi tidak mampu, dan golok pun diambil, lalu mengarahkan golok tersebut untuk menusuk pocong yang sedang terbaring. Golok tersebut menusuk tanah, hanya berjarak beberapa inci dari kepala pocong tersebut, dan membuat pocong yang terbaring membuka matanya. Pocong itu melotot lalu duduk. "Mau mati 2 kali rupanya," ucap Dadan. "Kenapa tidak kau tusukkan golok itu ke dadaku? Bukan hanya kamu yang tidak mempan senjata tajam," ucap pocong berkata. Dadan hanya tersenyum manis mendengar perkataan tersebut. Setelah pocong itu berucap, tiba-tiba Kiki datang menghampiri pocong yang duduk sambil membawa bantal bekas penghuni sebelumnya. "Sombong amat, emang dulunya bekas jawara kau?" ucap Kiki sambil memukul kepala pocong tersebut menggunakan bantal. "Dari mana kau tahu kelemahan semua kejayaanku, kakek tua? Aduh, sakit, ampun." "Guling-guling sekalian, masa bekas jawara kalah sama bantal yang isinya juga cuma busa? Sialan kalian semua, kalian tidak akan menang melawan tuanku," ucap pocong sebelum menghilang kembali. "Pergi, laporkan sana." Dede hanya menggaruk kepala, tanda ia keheranan karena Dede tidak bisa menyaksikan yang baru saja terjadi. Dadan pun turun dari atas plafon menggunakan tangga kayu saat menaikinya. Lalu ia sendiri yang coba nyalain lampu ruang tamu. Saat stop kontak baru dinyalakan, lampu hanya menyala sebentar, lalu mati lagi, dan terlihat jelas asap pekat keluar dari lubang plafon. Segera Dadan naik kembali ke atas plafon, takut terjadi konsleting listrik yang bisa menyebabkan kebakaran. Di atas plafon penuh dengan asap tebal, dan tepat di atas ruang tamu terlihat percikan api. Segera Dadan mendekati sumber percikan api tersebut untuk segera dipadamkan. Tapi kenyataannya bukan karena konsleting listrik percikan api tersebut, melainkan oleh fosil keong putih yang merah menyala dan mengeluarkan asap tebal. "Keluar semuanya kalau berani. Bisa hanya cuma usil doang," ucap Dadan sangat kesal karena pekerjaannya memakan waktu lama. Soalnya dari pagi hingga jam 8 malam
lampu ruang tamu belum bisa menyala. Setelah Dadan berucap samar, terlihat sosok perempuan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Mata melotot, menandakan ia sangat marah. Pergi kau dari rumah ini. Jangan ganggu tempat tinggal kami. Kalau tidak, kalian akan sakit seperti penghuni sebelumnya. Ucap sosok perempuan sambil menunjuk Dadan, menandakan dia sangat marah. Kamu salah orang berani ngomong begitu. Kita buktikan, kamu atau aku yang akan pergi dari rumah ini. Dadan menjawab dengan tatapan yang sangat tajam ke arah sosok perempuan yang wajahnya sangat menyeramkan. Lalu Dadan mengambil fosil keong buta yang merah menyala dan mengeluarkan banyak asap. Saat digenggam oleh tangan Dadan, asap yang masih keluar seketika berhenti, tapi warna merah menyala tidak menghilang, menandakan fosil keong tersebut sangat panas. Kamu mau pergi dari rumah ini, atau kuhancurkan rumahmu? Jangan kau hancurkan rumahku. Jika kau hancurkan, maka aku juga akan ikut mati. Ampun, saya mengaku kalah. Pinta hantu perempuan. Pergi sekarang juga dari hadapanku. Muak sekali melihat wujudmu. Dadan berucap sangat marah. Wujud perempuan tersebut memakai kain putih yang sangat lusuh. Kulit dan mukanya digerogoti banyak sekali belatung. Bahkan tengkorak wajahnya dan tulang di tubuhnya sampai terlihat. Bau bangkai sangat menyengat keluar dari aroma tubuhnya. Baik, saya akan pergi. Tapi jangan kau hancurkan rumahku. Saya mohon. Coba sekarang nyalain lagi lampu tengah rumahnya. Sudah nyala, Kang. Jawab Dede dari bawah. Sebelum Dadan turun dari lubang plafon ke bawah, Dadan melirik ke arah kabel ruang tamu, yang ternyata kabelnya tidak terpasang ke lampu ruang tamu. Benar-benar dikerjain sama hantu rumah ini. Masa kabel gak nyambung lampunya menyala? Bisik Dadan kesal dalam hati. Matiin lagi dek, saya mau rapiin dulu kabelnya. Lampu di ruang tamu dimatikan, kemudian Dadan menyambung kembali kabelnya. Sekarang nyalain lagi, kabelnya sudah rapi, teriak Dadan dari lubang plafon. Tapi saat lampunya tidak mau menyala saat kabel sudah terpasang rapi ke ruang tamu. Pak, mau ngerjain saya bukan? Saya capek ini istirahat. Udah tahu juga saya dikerjain, diem aja. Ucap Dadan kesal sambil turun. Bapak pengen tahu saja sejauh mana kesabaranmu. Jangan marah begitu dong. Jawab ayahnya sambil tersenyum bahagia melihat Dadan kesal. Pisang banget punya bapak. Pakai nguji segala rupa, beresin sendiri hatunya. Semua kabel sudah rapi terpasang. Dadan sangat kesal karena merasa dikerjai ayahnya sendiri. Bikinin kopi dek, kasihan anak bapak satu ini marah-marah. Kiki pun menggelar sajadah, lalu bersedekap untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, agar semua gangguan dari makhluk astral dihilangkan. Banyak sekali suara teriakan minta tolong, kesakitan, dan akan pergi dari rumah tidak akan mengganggu lagi. Ampun, saya akan pergi dari rumah ini. Panas, jangan bakar kami akan pergi. Teriakan sangat riuh tanpa wujud terdengar jelas. Sekarang nyalain lampu ruang tamunya. Dan benar saja lampu menyala sebagaimana mestinya. Nyalakan lampunya, ucap Kiki melirik ke arah Dadan yang sedang menghirup sebatang rokok. Wah, punya bapak jahil banget, jawab Dadan ketus karena masih kesal. Pekerjaan pemasangan listrik pun selesai tepat jam 10 malam, dan Dadan meminta antarkan pulang ke rumah kepada Dede. Saat berada di luar rumah, jelas sekali sosok bersayap sedang terbang, menunggu di luar rumah. Wujud ular tapi bersayap, dan kakinya seperti manusia. Saya sudah capek, mau pulang, ucap Dadan. Saya menampakkan wujudnya untuk beritahu kalau saya dan semua penghuni rumah akan pindah dari rumah ini, ucap makhluk menyerupai ular. Tapi akan ada resiko yang kalian terima jika tetap ingin tinggal di sini, ucapnya lagi sebelum terbang dan menghilang di tengah kegelapan malam. Kiki, Dede, dan Dadan
tidak terpengaruh akan ucapan makhluk tersebut, seakan bodoh amat akan ancamannya. Dedan pun pulang dan rumah kosong tersebut dihuni oleh ayahnya Dedan. Tidak ada lagi gangguan oleh makhluk astral setelah rumah itu dihuni oleh Kiki. Tapi gangguan yang diterima adalah kepada siapa saja yang hendak bersilaturahmi ke rumah kosong tersebut yang berniat bertemu dengan Kiki. Seminggu kemudian setelah rumah kosong itu ditempati Kiki. "Assalamualaikum," ucap Pak Iman di telepon. "Waalaikumsalam. Sekarang tinggal di mana? Udah seminggu saya ke rumah yang di Jabal Agung, kamu tidak ada di sana," tanya Iman membuka percakapan. "Lah kan saya tinggal di rumah kamu, Man. Rumahnya sudah bisa ditempatin sekarang.